وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه بنية وقبول وتمام كل شيء وأمر وصل إن شاء الله إلى باطلا إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه أهل الكرام والصحابة والقرابة التابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان يوم الدين ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وخصوصا إلى أرواح سلطان العلماء وسيدنا الحسن البصري وإلى سيدنا الجنيد البغدادي وإلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الكيلاني وإلى سيد الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم سلمان المدني وقطب العلوم أبي حمد محمد بن محمد الغزالي إلى قطب الأحوال سيد الشيخ بيزيد الإسلام وإلى قطب الله الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري الشيخ محمد كشف الأرواح من هذه أسماء الله البنجري الشيخ مسلم المريا إلى أرواح أبي محمد أمين بديلي وأبي محمد البديلي ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمين أن الله يغني درجاتهم من الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وخصوصياتهم وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأن الله يدخلنا وإياهم أجمعين جنة الفردوس من غير حساب. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رضي الله عني وعنكم وقال رضي الله عنه فاعلموا أيها الإخوان أن الأصل والأساس هو معرفة المعبود قبل العبادة وذلك حقيقة معنى الشهادة. Artinya ketahui oleh kamu bahwa asal agama yaitu mengetahui Tuhan yang disembah sebelumnya membuat ibadah padanya, dan adalah pengetahuan itu hakikat makna kalimat syahadah. Dan jika telah diketahui kewajiban ma'rifatullah atas tiap-tiap mukallaf, maka diketahui olehmu bahwa artinya ma'rifat yaitu i'tiqad yang jazim, i'tiqad yang kuat. Jazim itu artinya yang kuat. Lagi muwafaqat yang sesuai pada hak dengan dalil, sesuai dengan dalil, baik dalil Al-Quran atau dalil hadis. Dan artinya jazim yaitu i'tiqad yang putus, yang tiada ada syaknya, kada ada ragu-ragu lagi, maka bukan sangka-sangka adanya. Dan terbahagi jazim itu 4 bahagian, sebagaimana di bawah ini dikenal dari ibarat kitab Paijiji adanya. Pertama, jazim
muwafakat pada hak dengan dalil, maka inilah yang dikata ma'rifat. Sebelum kita mengetahui tentang mengenai ma'rifat, yaitu terlebih dahulu kita mengetahui tentang i'tiqad. I'tiqad itu artinya keyakinan hati. I'tiqad menurut hadis Nabi di akhir zaman, karena i'tiqad itu terbagi kepada 27 bahagian. Yang benar hanya satu, yaitu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Apa pengertian i'tiqad ahli sunnah wal jamaah? I'tiqad ahli sunnah wal jamaah itu menurut Al-Quran dan hadis serta ijma' ulama dan qiyas. Jadi orang-orang ahli sunnah wal jamaah cirinya pertama yaitu orang itu senang mengerjakan ibadah yaitu dengan orang banyak. Itu salah satu ciri-ciri orang i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, mereka itu yaitu senantiasa apabila beribadah selalu ingin berkumpul-kumpulan. Ada berpisah, berbeda dengan maaf kalau ada di sini yaitu orang Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah yaitunya masing-masing beramalan. Hanya bila Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma antas salam wa minkas salam. Adanya kada Allahumma antas, jalan berjalan berjauh lah. Jauhannya kada mau berupa, makanya jauh-jauh. Maaflah umpamanya menyinggungnya lah. Ini kurang bagus. Yang bagus itu kita beribadah kumpulan kayak itu nah. Jangan berpisah. Kenapa? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu tak kumpul orang banyak. Jadi kita jangan berpisah-pisah berkumpulan, ya kah? Itu salah satu ciri orang ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga yaitu mereka memakai Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Apabila ada di Al-Quran, mereka mengambil di hadis. Apabila ada di hadis, mereka mencari pendapat ijma' ulama. Bila ada juga, baru mereka mengambil qiyas. Qiyas itu pun dari Al-Quran dan hadis. Nah, ujar Nabi di akhir zaman itu akan terjadi pembahagian i'tiqad 27 i'tiqad. Pertama yaitu yang disebut i'tiqad falsafah. Ini i'tiqad bahwa ujar orang falsafah nih memadahkan bahwa alam dunia dan matahari dan bintang adalah qadim. Jadi ujarnya alam dunia ini matahari dan bintang dan lain-lain dipadakannya qadim. Tahulah arti qadim lah. Arti qadim itu pada baru kekal. Sedangkan yang kekal itu hanya Allah. Lain pada Allah semuanya adalah baharu. Nah, jadi kalau pendapat falsafah itu memadahkan bahwasanya matahari, bintang, bulan dan lain-lain itu dipadahkannya qadim. Ini pendapat adalah pendapat yang salah. Kemudian lagi ujarnya bahwasanya sekalian sesuatu daripada segala sebab-sebab adiyah, hukum adat nih, adalah memberi bakas dengan tabiatnya, dan bahwasanya orang-orang mati tiadalah dibangkit lagi pada kuburnya. Nah, itu salah juga. Orang yang bila sudah mati pasti akan kembali dihidupkan. Jadi yang mati itu dihidupkan kembali. Di dalam Al-Quran
wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kita padahkan bahwasanya orang-orang yang mati syahid itu adalah amwat, mati, kada bal ahya'un, tetapi mereka itu adalah hidup. Jadi imbah dipatak orang nih, imbah dipatak di dalam kubur, lalu kita ini berikan 3 langkah kita berjalan, datang 2 orang malaikat yang disebut malaikat mungkar nangkir, nang bakal mananya kita. Apabila amalan kita banyak, amalan kita nang baik, nang saleh-saleh, maka dirupakan Allah menjadi seseorang yang sangat luar biasa kecantikan dan kabungasannya. Dan lagi inya nang akan menjawab, ujar mungkar lagi, marrabbuka wa man nabiyuka, dan seterusnya. Nang menjawab bukan kita, nang menjawab ada sebagian ulama roh kita, ada sebagian ulama mengatakan ya amal ibadah kita yang menjawab nang itu. Kita kada bagaimana ya mendengarkan, ya kah? Nah, nang mananya selamat, maka selamatlah yang akan datang sampai seterusnya, sampai melalui titian siratal mustaqim, selamat. Jadi nang awal-awal nang bakal menyelamatkan kita, apakah kita kini selamat daripada titian mustaqim atau kada, itu dari alam kubur. Jadi bila alam kubur kita selamat, maka selamatlah semuanya. Nah, jadi oleh sebab itu mudah-mudahan kita selamat ya. Ini kada tahu pengelah umur ini kada tahu. Kada jarang orang beri, kada babau umur, kada babau jakakawa itulah pamanya seminggu lagi mati diberitahu ya kah. Tapi ada amalannya, ujar orang ada amalannya seminggu atau sebulan lagi mati, kita sudah tahu. Itu diantaranya kayak arwah almarhum guru sekumpul tuh. Sebelum beliau wafat itu sudah diberitahu bahwa Sidin karena meninggal pada tanggal anu, bulan anu, hari anu, pas tepat waktu subuh. Nah, amalannya apa? Amalannya yaitu mengirimi Fatihah lawan malaikat siapa? Malaikat nang tukang cabut roh siapa? Ustaz Sudian. Malaikat siapa? Azrail. Jadi bila naguring Al-Fatihah li ruhi malaikat Azrail, Al-Fatihah baca bismillah. Insya Allah bila kita rutin mengamalkan itu, insya Allah kita tahu dan meninggal. Ya contohnya ulun sendiri, ulun pernah 2 kali sudah merasakan nangaran mati itu 2 kali sudah. Nah, yang pertama waktu lahir, kemudian lalu minum banyu tutuban. Jadi waktu itu sudah dibungkus, sudah dimandi, hanya dibungkus, hanya ditutup untungnya ditutup lawan kain kaci. Sekalinya ada bihina, tadi jadi orang mata menutup. Pertama, yang kedua waktu ulun masih sekolah Darussalam di rumah suranganannya, kakawanan belikannya yang berulangan belikan, ada ulun kada, ulun ada tamatakan kitab hanya gulik lah, jadi kita mau beli kecuali tamat kitab dulu. Jadi waktu itu guring sekalinya merasa nangaran sakitnya dicabut roh tuh luar biasa. Dia mulai kepala sampai ke pinggang merasa mulai di betis nih, ujung betis ke pinggang sampai ke bulu sini. Nah, sakit luar biasa. Tapi alhamdulillah sewaktu dicabut kalau mengucap la ilaha illallah tak betul hilang, pada sadar lagi. Jadi waktu itu roh ulun ini dibawa orang ke atas, merasakan tuh habis, dibawa berjalan-jalan di atas. Lalu beberapa anak turun melihat ada seseorang laki-laki itu rupanya luar biasa, bungas luar biasa tuh muha spin bulat. Lalu berpandir ujar Sidin, ulun ini tahadus bin ni'mah lah bukan apa-apa. Ujar Sidin, aku adalah
yaitu Aba Yazid Al-Bastami. Kenapa jadi sidin mendatangi waktu anak guring ulun mengiringi Fatihah lawan sidin. Lalu disambut sidin pas bebaya turun ada angin. Respon angin tuh ditiup oleh angin lalu gugurai hingga gugur terasa kedinginan awak. Pas bebaya bangun menjelak mata mati kada kibit aja awak meh. Sekalinya sakit. Masih hidup lah, masih hidup. Seandainya waktu itu mati kayak papa ya mungkin gak ada lagi ya, ada lagi di dunia. 2 kali dia terasa ngarang kematian tuh. Dia merasa sudah mungkin yang ketiga kali ini betulisan ya. Jadi sakit luar biasa kematian tuh. Coba alhamdulillah waktu itu kawa mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kan? Alhamdulillah. Nah, jadi itulah i'tiqad falsafah yang pertama memadahkan alam matahari bintang itu qadim dan sekalian sesuatu segala sebab-sebab hukum adat seperti tabiatnya orang yang mati ujarnya kada dibangkit lagi dan i'tiqad ini disebut i'tiqad sesat dan kafir. Kalau kuai ada kan datang di Kalimantan ada nangka kayak ini lah, ada juga yang dipadahkannya ujarnya Nur Nabi Muhammad itu adalah qadim. Itu salah. Nur Nabi Muhammad itu tetap baru makhluk Allah, tapi nang awal diciptakan Allah adalah Nur Nabi Muhammad seperti di dalam Maulid Al-Habsyi. Qala ya Jabir sebelum innallaha khalaqa qabla al-asya nur nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Tak ada sebelum itu apa? Satu bilang apalah. Ya kah? Jadi yang pertama nur yang diciptakan Allah adalah nur Nabi Muhammad. La ya'lamu haqiqatuha illallah. Kada yang tahunya nur Nabi Muhammad itu selain Allah. Allah aja yang tahu. Tapi ada juga yang diberikan Allah pengetahuan tentang ma'rifat nur Nabi Muhammad. Seperti arwah dulu sekumpul itu. Sidin itu mengamalkan masalah nur Nabi Muhammad atau yang disebut syahadat yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah itu, jadi amalannya sidin itu banyak-banyak baca salawat. Ujar sidin bila orang nih kadidami isi syekh mursyid murabbi, tahulah syekh mursyid murabbi lah. Syekh itu adalah orangnya Tuhan. Syekh mursyid itu memberikan ilmu. Syekh mursyid murabbi yang membimbing rohani sidin. Membimbing rohani itu wajib bagi kita ada mempunyai syekh mursyid murabbi. Harus ada. Jadi kayak apa? Supaya ada di syekh mursyid murabbi, yaitu banyak-banyak baca salawat. Insya Allah suatu saat karena bisa-bisa Rasulullah yang menjadi syekh mursyid murabbi. Contohnya ada lain, itu arwah guru sekumpul tuh. Arwah guru sekumpul tuh sejak lagi kecil sampai beliau wafat yang membimbing adalah secara rohaniyah memang guru-guru sidin yang zahir, guru-guru sidin kayak arwah guru Bangil. Adalah seperti guru Habib siapa? Syekh Amin Qutubi. Seperti siapa lagi? Al-Habib apa itu? Al-Fadaq Al-Husain. Seperti Kiai Hamid Bangkalan Madura. Seperti guru Saman Muria, itu guru yang zahir. Adapun guru yang hakikat sebenarnya adalah Rasulullah. Pernah beliau, kita mengisahkan sidin, mudah-mudahan ada berkahnya ya kah? Nah,
Jadi pernah beliau ketika membuka lawang sidin, hingga dibuka lawang sidin, lalu sidin berucap, siapa aja sidin nang hendak melihat Rasulullah, ini orangnya di sini. Berdiri sidin. Kenapa? Karena beliau itu dari atas ke pusat itu Sayyidina Hasan, dari pusat ke bawah Sayyidina Husain. Kenapa jadi dipadahkan ke itu? Karena beliau pernah mimpi. Di dalam mimpi itu beliau sedang berada di padang tandus, tahu padang tandus, padang yang luas tuh. Kemudian lalu dilihat sidin, kenapa tanah tuh bergelombang? Gelombang tuh. Sekalinya dilihat sidin ada 3 orang. Pertama perempuan bercadar bertutup pakaian hitam. Yang kedua 2 orang laki-laki, orangnya bungas. Kemudian lalu meropaki sidin. Sesudah meropaki sidin, lalu nang berdua ini membawa 2 buting kampil, tolak kampil lah, atau wadah ini kayak plastik lah. Kemudian Saikong mengambil, membuka, lalu memakaian sidin. Kemudian Saikongnya pulang buka, makaian sidin. Lalu sidin bertakun, ujian sidin, siapa boleh ikam ini siapa? Nang berdua nih, masih banglah Sayyidina Hasan bin Husain toh. Ujar sidin, nang berdua nih menjawab, aku adalah Hasan. Yang Saikongnya adalah Sayyidina Husain. Banang bibi itu bang siapa? Ujar nang berdua itu adalah Fatimah Zahra. Nah, jadi sidin ini Saikongan adalah berupa seperti rupa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kita itu kalau orang yang pernah ketemu lawan beliau melihat Muhasidin kadi dalam busannya ya kah, sekali melihat hendak lagi melihat ya kah, bila melihat hendak lagi. Bukti nyata bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah. Mbah kenapa aja sidin itu kada disebut Sayyid? Kenapa kada disebut Sayyid? Kan biasanya Habib itu kan disebut Sayyid. Memang ngaran Sayyid itu disembunyikan. Di ketika Datuk Palampayan hari ujar di dalam kitab sidin dah. Waktu itu, waktu di zaman Datuk Palampayan itu zaman Belanda ke Jepang lah. Tapi ingat lah. Tuhan ini loh, umur 60 tahunan adalah 60, siapa 60 umur? Adalah yang 60 lah. Adalah. Mungkin tahu kisahnya ya kah? Jadi waktu itu bila ada yang bernama Habib Sayyid itu dibunuh orang. Lalu waktu itu disembunyikan Sayyid. Itu Datuk Palampayan itu adalah Sayyid Habib keturunan Al-Idrus itu ngaran sidin Muhammad Arsyad Al-Idrus Al-Ja'far. Nah, jadi Habib sidin dah sampai keturunan sampai ke anak sidin, cucu sidin, anak-anak guru sekumpul yaitu Amin Al-Qutubi dan Hafiz Muhammad Hafiz Bajali itu Sayyid. Cuma kan ini ditampakkan, disembunyikan. Nah jadi waktu dulu yang kedua, kenapa jadi Sayyid disembunyikan orang waktu itu? Karena kebanyakan kita orang awam kadewani berupa lawan Sayyid tuh. Kenapa? Kalau kupina katulahan. Nah jadi disembunyikan. Jadi banyak orang awam datangan belajar lawan Sayyid ya kah? Sayyid lawan Habib itu kisah sejarah nang bahari ujar orang juga ya ujar arwah bisa kumpul sidin kisah ulun alhamdulillah belajar lawan sidin tuh bisa kumpul alhamdulillah mulai tahun 80 sampai beliau wafat alhamdulillah belajar lawan sidin alhamdulillah. Nah yang pertama jadi i'tiqad falsafah ini adalah sangat berbahaya. Oleh sebab itu bila ada di Kalimantan ada yang kayak ini jangan sampai
diikuti. Yang kedua yaitu i'tiqad mujassimah. I'tiqad mujassimah ini keyakinan hati bahwasanya Allah Ta'ala itu berjisim, artinya ba'awak. Jadi Allah Ta'ala itu dipadahkannya ba'awak, seperti rupanya seperti rupa manusia, ialah diisi muka, diisi tangan, diisi betis, dan lain-lain. Ini adalah i'tiqad yang sangat sesat. Tuh ada kayaknya di akhir zaman kayak itu, yang memadahkan Allah Ta'ala itu bebetis, bertangan, berupa. Allah Ta'ala maha suci daripada berbentuk seperti bentuk manusia. Makanya Allah Ta'ala itu bersifat adalah mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahan bagi segala yang baru, bukunya bilangaran baru lain sifat Allah. Nah, nang bunyi kayak itu pengennya di dalam Al-Quran apa? Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ada kalau dalam Al-Quran gitu sebenarnya, ya kah? Itu bukan tangan Allah, ay qudratuhu, kekuasaan Allah Ta'ala bukan tangan Allah, artinya kekuasaan Allah. Kana arsyuhu alal ma', ada kan dalam Al-Quran, arsy Allah adalah di atas banyu, bukan Allah bertempat. Allah Ta'ala itu kadang mempunyai tempat dan kadang mempunyai masa. Rupang Allah Ta'ala itu mempunyai tempat, tempatnya di atas langit, tempat sidin di arsy ada. Atau Allah Ta'ala itu berzaman, bermasa, umpamanya bahari Allah Ta'ala anu benar. Oh ini Allah Ta'ala berjanggut sudah mustahil, ya kan? Jadi Allah Ta'ala itu kadang mempunyai tempat dan kadang mempunyai masa. Nah, berbeda berpendapat ini. Padahal Allah Ta'ala itu berbetis, bertangan, berupa. Itu adalah i'tiqad mujassimah yang menyesatkan. Kalau ada di akhir zaman ini banyaknya kah tanda-tandanya orang belajaran tauhid yang menyesatkan, itu belajarannya tengah malam. Bila ada orang belajaran tengah malam mulai jam 12 sampai jam setengah 5, orang sembayangan ini guringan, nah itu sesat tuh. Jangan ada tempat di kampung kami ada, ya, di kampung Pulau Sungai Bitin ada yang pengajian yang kayak ini, belajarannya jam 12 malam, karena jam setengah 5 berikannya guringan, lalu ditakuni, kenapa kayak ini? Kenapa kan sembahyang? Allah Ta'ala juga yang kalau menyalakan sembahyang kapan? Di sana itulah. Ada mau lah. Ada mau. Rasulullah tuh Isra Mi'raj yang pertama yang diberikan Allah Ta'ala adalah sembahyang berapa? Waktu 50 waktu. Seandainya nih kita nih sembahyang 50 waktu. Hah? Ada kau lagi kawin, ya kah? Ada kau lagi makan, ada kau lagi bihire, ada kau lagi bermainan, ya kah? Sampai yang tahu itu Pak. Nah, sedangkan kita ini umat Nabi Muhammad halus-halus dan umurnya hendak jarang-jarang orang berumur sampai 70, 80. Bila umur tuh 60 sudah jaga-jaga aja lagi 3 tahun dia lagi bisa mati, ya kah? Kenapa kan? Karena apa? Karena Rasulullah itu umurnya 36 tahun dia, ya kah? Kalau ittiba lawan Nabi kayak orang bisa kumpul 63 tahun dia, kah? Meninggal sudah. Jadi waspada, hati-hati. Jadi bila umur 60 jaga-jaga lagi lah. Kalau kau kan apa selatan guring mati ya. Jadi ya hati ya kan ya ini kayak ya umur kada babahu, ya kan. Ada kalau umur 60-an lah. Gila. Ada seorang 60 di sini, nanti ada 60 lah. Nah, berapa? 80. Alhamdulillah, masya Allah. Langka benar ya kalau umur. Alhamdulillah. Kita sampai melihat orang 60 ini luar biasa.
Bila kita memandang Kamuha umurnya 80-an tuh, asal beliau ahli ibadah, kita termasuk dicap yaitu orang-orang ahli ibadah. Ya kah? Itu hidung masih cuma itu jangan makasiannya, janganlah. Nah itu i'tiqad mujassimah. Kemudian yang kedua disebut i'tiqad rafadiyah. I'tiqad rafadiyah ini adalah bahwasanya ujarnya nih Sayyidina Ali itulah adalah sebagai Rasulullah, bukan Muhammad itu bukan Rasulullah, tapi yang menjadi Rasulullah itu adalah Sayyidina Ali. Ya kah? Ujarnya pulang Jibril itu yang membawa wahyu tuh salah dilungi. Seharusnya Jibril itu menjulung lawan Sayyidina Ali, wahyu bukan kepada Nabi Muhammad. Apalagi ada ngaran yaitu Jibril, sebenarnya ada biasa ngaran wahyu, ngaran anak wahyu, ngaran abahnya Jibril ya kan. Jadi berjalannya subuh berdua, ujar orang, oh Jibril, kemana membawa wahyu? jangan ulah. Kalau ada sama ngaran Jibril, jangan. Paling itu bisa haram, bahkan bisa juga makruh. Kecuali ditambahi Muhammad Jibril. Muhammad Jibril bisa, asal jangan Jibril aja. Jangan, haram hukumnya. Ya kah? Yang makruh. Jibril kemana membawa wahyu. Ya kah? Nah kemudian yaitu ujarnya lagi bahwasanya roh kita nih. Nah, roh apabila keluar daripada badan kita, lalu mereka itu berjalan-jalan, terkadang bernampak jarnya. Nah, kemudian seperti rupa manusia. Jadi roh itu dipadahkannya seperti rupa manusia. Jadi pada ujarnya roh itu yaitu berupa manusia. Lalu roh ini berpindah-pindah dari jasad satu ke jasad yang lain. Itu kada boleh, kada jangan kayak itu. Roh itu tetap di dalam jasad kita masing-masing. Kalau perlu kaya karena roh seikung pindah ke roh seikung, ini pindah pulang ke situ, bisa lah. Udah mau roh itu tetap seikung manusia, seikung roh, seikung manusia, seikung roh. Kejadian roh itu asal mulanya sampai ke bisa berapa menit lagi? Jadi awal diciptakan roh semuanya waktunya itu diciptakan dari nur Nabi Muhammad. Di ketika roh itu dikhitab, dipandiri, ujar Allah Ta'ala, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan ikam? Semua roh menjawab, bala inggi. Tapi ada yang kada menjawab, roh tuh. Nah, roh yang kada menjawab itulah yang diciptakan Allah orang-orang kafir. Tapi asalnya tercipta dari nur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga kita antruh semua makhluk dari nur Nabi Muhammad. Nah, cuman ketika dikhitab, dipandiri, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan ikam? Qalu bala, inggi, kami berkata inggi. Ya kah? Namun ada roh yang kada mau Nah, roh itulah yang diciptakan Allah menjadi orang-orang kafir. Ada juga satu riwayat ketika dipandiri ke itu, roh tadi beratan menghadap Allah. Adapun roh yang orang kafir membelakangi Allah. Ada juga itu satu riwayat. Nah, ya kah? Jadi roh itu diciptakan masing-masing di dalam tubuh manusia. Bila ada yang memadahkan roh itu berpindah-pindah, itu disebut i'tiqad
Rafadiyah. Ini i'tiqad sangat sesat. Jadi yang pertama, i'tiqad Rafadiyah memedahkan bahwasanya Sayyidina Ali adalah sebagai Rasulullah. Yang kedua, yaitu roh itu bisa berupa seperti rupa manusia. Nah, itu juga sesat. Yang ketiga, ini disebut i'tiqad keyakinan hatinya, yaitu i'tiqad kharijiyah. I'tiqad kharijiyah ini berkeyakinan bahwasanya yang menjadikan kewajiban itu adalah Allah Ta'ala, dan yang menjadikan kebaikan atau sifat-sifat surga, neraka, dan rizki serta dosa, kafir, itu semuanya ujarnya lawan Allah Ta'ala wajib. Jadi Allah Ta'ala itu dipadahkannya Allah Ta'ala wajib memberi rezeki kepada makhluk. Kira-kira bujurlah, Allah Ta'ala memberi rezeki hukumnya wajib. Bujur. Apanya? Itu dalilnya. Jadi wajib. Jadi yang memberi rezeki Allah Ta'ala itu hukumnya harus saja kada wajib. Seandainya wajib, berarti bila Allah Ta'ala kada memberi lawan makhluk, Allah Ta'ala bisa lah. Kada mau lah. Wa ma min dabatin illa Allahi rizquha. Allah itu di dalam tafsir jalan lain bukan ala, tapi minallah, datangnya dari Allah yang menjamin rezeki kita. Selama kita hidup di dunia pasti ada rezekinya, tapi dengan syarat, yaitu berusaha dan ikhtiar. Bila kada berusaha, orang makan guring, mengharap berdoa, ya Allah berikan amas sekilo, lalu gugur di langit, bisa lah. Ada mau ya kah? Bila hendak sugih pasti harus berusaha karena mau sugih bakal kajutan, kecuali bisa nangaran sugih bakal kajutan. Gimana? Ini bibini nih, bunting betianan, ya kah? Betianan, kemudian lalu lahir anaknya lelaki, maka nang dua laki bini ini sugih kurangnya, ya kah? Sekali lahir, abahnya tak dulu mati, mamanya pas babanya melahirkan mati juga mamanya. Pas nang mawaris hartanya, iya si anak tadi sugih namanya, ya kah? Mawarisnya harta kuwi itu bisa itu, ya kah? Bisa. Itu sugih bakal kajutan. Ada orang bahari hendak menangi malam Lailatul Qadar, ya kah? Jadi pasai menghadang-hadang pas setiap tanggal hari yang ganjil beribadatnya. Tapi bila ada ganjil ada ibadat. Jadi bila ganjil hanya beribadat, boleh lah gitu lah. Boleh lah. Kira-kira Ustaz ini boleh lah. Bila ganjil lah ya beribadat. Tapi bila ada ganjil ada boleh harusnya. Jangan ganjil kagak nafkah tak beribadat. Kenapa? Sebahagian ulama menurut Imam Syafi'i itu turunnya malam Lailatul Qadar itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Menurut Imam siapa? Ulumuddin nih, Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali ujar sidin itu turunnya malam Lailatul Qadar itu kebiasaannya malam-malam yang ganjil. Jadi bila malam pempuasaan jangan nang ganjilnya, dia maunting. Jadi orang ini maunting nang ganjilnya, sembahyang di rumah surangan. Sekalinya lalu selesai salam, sekalinya balhai langit. Nah, sekalinya indah balah langit, turun malaikat. Rupanya indah melihat malaikat nang guna kayak itu, nang rupa sidin asli, halar sidin
membuka tutup dunia ini kah, melihat asli bentuk malaikat itu, anak menyambat sugih kesambat upi pas hibak rumah lawan upi nya kah itu gara-gara surakan ibadah ya kah. Habis dulu waktunya. Kira-kira itu aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ala haziniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من هول اهل النار. اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا وعيوب ما علمنا عنا ولا تذهب بركات علمنا عنا ولا تذهب بركات عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf, minta ampun, minta halal, minta ridha.